Santapan Harian Kamis 5 Februari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-32, ayat 26 hingga ayatnya yang ke-43. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-43. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, kami akan membaca firman-Mu. Urapi kami supaya mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Hadirlah dan ajarlah kami melalui sabda-Mu. Kristus Yesus, inilah kami, anak-anak-Mu yang berdoa. Amin. Ulangan 32 ayat 39 sampai 43. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah melukai dan Aku akan menyembuhkan. Tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya Aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi Aku yang hidup selama-lamanya. Jika Aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, Aku akan membalas dendam kepada lawanku dan mengganjar mereka yang membenci Aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah, dan pedangku akan memakan daging. Darah orang yang tertikam dan yang tertawan, kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah dan umatnya. Sahabat Scripture Union Indonesia, bagian sebelumnya dari nyanyian yang menjadi saksi menunjukkan betapa umat tidak setia di tengah kesetiaan Allah. Maka dari itu, Allah akan menghukum umatnya. Namun, Allah tidak akan menghabiskan umat secara total, karena tidak mau musuh umat berpikir mereka yang melakukan semua itu dan berbangga di dalamnya. Allah kemudian menyatakan bahwa umatnya tidak bijaksana, tidak mengerti bahwa kekalahan mereka adalah karena gunung batu mereka yang menjual mereka. Tuhan yang menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh mereka. Namun, untungnya, walaupun Allah sendiri yang menyerahkan umat kepada musuh mereka, Allah kemudian akan memberikan keadilan dan berbelas kasihan kepada umatnya yang telah tidak berdaya ditindas oleh musuh mereka. Allah berkata, tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah melukai dan Aku akan menyembuhkan. Tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Allah Maha Kuasa, berarti tidak ada kuasa apapun yang di bumi maupun di langit yang dapat memberikan malapetaka kepada umat Allah, kecuali Allah sendiri yang memberikannya. Karena itu, ketika malapetaka atau penderitaan terjadi dalam hidup kita, baik sebagai hukuman atas ketidaksetiaan kita ataupun sebagai bagian pembentukan diri kita oleh Allah, seperti kisah Ayub, kita perlu mendekat kepada Allah untuk mengerti apa yang Ia mau kita lakukan. Allah pasti memberikan semua kesulitan itu dalam kebaikan-Nya, yaitu supaya kita bertobat atau dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus.
keadilan dan belas kasihannya membuat Allah yang melukai umatnya akan menyembuhkan mereka juga pada waktunya. Apapun yang terjadi, terutama ketika kita sedang didisiplinkan oleh Allah yang mengasihi kita sebagai anaknya, marilah kita tetap berharap kepadanya. Allah yang telah melukai kita adalah Allah yang juga akan menyembuhkan kita. Pemulihan pasti ada ketika kita mau datang mendekat kepadanya. Mari kita berdoa. Dalam kasih-Mu ya Kristus, Engkau mengizinkan kami menghadapi kesulitan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk kami. Terima kasih, karena Engkau sendiri yang akan memulihkan dan meneguhkan langkah kami kembali. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.